Kalau biasanya bolu gulung itu dibuat dari telurnya yang banyak, kali ini aku bikin versi ekonomis cuma pakai 4 telur aja. Tapi rasanya nggak kalah enak dengan telur yang pakai banyak ya. Bisa kalian lihat sendiri, teksturnya ini lembut banget, nggak seret sama sekali ya. Nah, ini beneran lembut banget, bahannya ekonomis. Langsung aja yuk kita buat sama-sama. Pertama-tama aku masukkan 4 butir telur suhu ruang ke dalam wadah besar. Untuk telur pakai yang masih baru ya, supaya nanti hasil bolunya bagus. Habis itu tambahkan 90 gram gula pasir, tambahkan juga 70 gram tepung terigu protein sedang. Ini untuk susu bubuknya aku pakai 1 sendok makan. Biar aromanya lebih wangi, di sini aku menambahkan setengah sendok teh vanila, bisa diganti menggunakan vanili. Habis itu aku tambahkan emulsifier, aku menggunakan ESP sebanyak 1 sendok teh. Kemudian ini semua bahannya aku mixer ya. Pertama aku mixer dulu nih menggunakan kecepatan paling rendah sampai kecampur semua. Nah, kalau udah mulai kecampur, teman-teman tinggal menaikkan aja ke kecepatan mixer yang paling tinggi. Di mixer hingga adonannya kaku kurang lebih 10 menit, tergantung kecepatan mixer masing-masing ya. Tinggal disesuaikan aja. Setelah di mixer kurang lebih selama 10 menit, ini untuk adonannya sudah kaku kental seperti ini. Ini udah cukup, langsung aja matikan mixernya. Aku rapikan kembali bagian pinggir-pinggirnya ini menggunakan spatula, diaduk ya supaya kecampur rata. Nah, ini tinggal dirapi-rapikan aja. Untuk tekstur adonannya seperti ini teman-teman. Habis itu aku mau ambil sedikit adonan nanti untuk bagian motifnya. Nah, kurang lebih ambil 3 sendok makan ya. Nah, ini nanti untuk motif rasa mocha dan rasa coklat. Nah, untuk motifnya nggak usah banyak-banyak ya, sedikit aja. Oke, habis itu nih untuk yang sisanya yang wadah besar aku tambahkan margarin sebanyak 80 gram. Untuk margarin sudah aku cairkan terlebih dahulu dan sudah dalam keadaan dingin. Setelah margarin dimasukkan, habis itu ini akan aku aduk kembali menggunakan spatula. Diaduk dari bawah ke atas ya hingga kecampur merata untuk margarinnya. Diusahakan jangan sampai ada endapan margarin supaya nanti hasil bolunya tetap bagus, tidak ada bolu yang bantet ya. Setelah margarin udah kecampur rata seperti ini, habis itu aku masukkan ke dalam loyang. Untuk loyang aku gunakan yang diameter 20 cm. Nah, untuk loyangnya aku udah olesi menggunakan sedikit margarin dan di atasnya dikasih alas roti ya. Habis itu tinggal dimasukkan aja adonannya. Setelah adonan sudah dimasukkan ke dalam loyang semuanya, ini aku hentak-hentakan sebentar supaya udara yang terperangkap di dasar adonan bisa keluar. Habis itu sisihkan dulu. Lanjut ini ke bagian yang disisihkan tadi ya, yang 2 sendok makan. Ini per bagian aku kasih pasta coklat dan pasta mocha. Ini diaduk-aduk hingga pastanya kecampur merata. Kalau nggak ada pasta, teman-teman bisa menggantinya menggunakan pewarna makanan ya. Tapi kalau biar ada rasanya bisa dikasih perisa. Karena ini perisa sudah ada rasanya ya teman-teman. Jadi kalau perisa mocha jadi ada rasanya mocha gitu. Oke, diaduk-aduk aja hingga kecampur. Habis itu masukkan ke dalam plastik segitiga. Kalau udah dimasukkan plastik segitiga, tinggal kita kasih motif aja. Nah, untuk cara ngasih motifnya memanjang seperti ini, tinggal kita bikin garis aja ya. Nah, untuk motifnya bebas teman-teman, silahkan kalian mau di motif apa aja. Nah, tinggal di garis-garis aja seperti ini. Buat teman-teman yang baru aja gabung di channel aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya, supaya tidak ketinggalan di setiap aku upload video terbaru.
Oke, kemudian kita kasih lagi motifnya di bagian sebelahnya. Ini dengan yang rasa coklat. Oke, untuk cara ngasihnya sama ya teman-teman, kita garis-garis seperti ini. Kalau udah, ini tinggal kita bikin ditarik menggunakan sumpit atau tusuk sate ya. Nah, tinggal di garis-garis seperti ini aja, mudah sih. Ini pelan-pelan supaya tidak mudah rusak. Oke, seperti ini. Dan kalau udah, tinggal digaris lagi dari sisi yang berbeda. Nah, seperti ini teman-teman, bisa ya, mudah banget. Oke, kayak gini hasilnya kalau udah siap untuk di oven. Karena sebelumnya aku udah panaskan oven, ini untuk ovennya udah panas ya, langsung aja kita oven. Ini untuk mengoven menggunakan api atas bawah, suhunya aku menggunakan 170 Celcius dan di oven selama kurang lebih 20 menit. Tinggal di setting aja, sesuaikan aja dengan oven masing-masing ya. Nah, ini setelah 20 menit untuk bolunya udah matang, langsung aja keluarkan dari dalam ovennya. Nah, jika permukaan atasnya sudah nggak lengket, udah garing kayak gini, berarti udah matang ya teman-teman. Oke, selagi masih hangat, udah nggak terlalu panas ini ya, langsung aja nih aku mau keluarkan dari loyang. Karena tadi di bagian pinggir-pinggirnya itu gak dioles margarin, jadi aku sisir menggunakan pisau seperti ini. Ini untuk memudahkan mengeluarin bolunya dari dalam loyang. Tinggal disisir-sisir aja seperti ini, supaya bolunya tidak rusak. Nah, habis itu langsung aja keluarkan ya. Aku mau alasi dulu menggunakan kertas roti. Kemudian tinggal dibalik, keluarkan aja bolunya. Nah, hasilnya seperti ini. Habis itu aku buang ini kertas rotinya. Ini ditunggu agak dingin dulu ya. Nanti setelah agak dingin baru dikasih isian atau selainya. Setelah agak dingin baru langsung dikasih isian. Di sini aku menggunakan isiannya selai stroberi. Untuk isian bebas sih, mau pakai butter atau selai coklat atau mau pakai isian lain juga boleh banget ya, silahkan, tinggal disesuaikan aja sama selera sih. Oke, habis itu ini untuk selainya aku ratakan sampai merata di permukaan bolunya. Nah, pas saat ngasih selainya kayak gini, jadi bolunya sudah agak dingin ya, jadi nggak terlalu panas. Oke, habis itu ini kan udah merata ya selainya, dirapi-rapikan lagi. Habis itu tinggal digulung. Nah, ini udah siap untuk digulung. Ini digulung pelan-pelan aja seperti ini, langsung ditarik kayak gini sambil sedikit ditekan ya supaya padat. Nah, oke, seperti ini pelan-pelan. Habis itu langsung aja digulungkan sambil sedikit ditekan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini udah kuat. Bisa dirapikan lagi atau ditekan lagi menggunakan spatula ya, tapi ini udah cukup. Aku rapikan nih bagian ujung-ujungnya. Habis itu ini akan aku masukkan ke dalam kulkas selama kurang lebih 30 menit supaya nanti saat dipotong lebih rapih ya. Nah, ini setelah 30 menit aku keluarkan dari dalam kulkas. Untuk bolunya sudah agak kokoh, lebih kokoh gitu ya. Jadi beda dari tadi sebelumnya yang belum masuk ke kulkas sama yang udah masuk kulkas. Nah, kalau udah tinggal dipotong aja. Untuk potongannya sesuai selera besar kecilnya.
Untuk satu resep bolu gulung ini bisa dipotong kira-kira jadi 12 bagian, atau kalau mau motongnya lebih kecil lagi bisa jadi lebih banyak ya. Nah, ini wajib banget teman-teman cobain karena ini pakai 4 telur aja, hasil bolunya tuh lembut banget teman-teman. Ini enak, nggak kalah dengan bolu yang dibikin dengan telur banyak ya. Oke, selamat mencoba. Nih akan aku cobain terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bolunya ini beneran recommended, wajib kalian cobain di rumah teman-teman, karena cara buatnya simple banget, ini anti gagal ya. Oke, selamat mencoba, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum.